Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwani fillah, semoga Allah menjaga kita semua. Ini adalah lanjutan dari segmen Hidupkan Sunnah, Tinggalkan Bid'ah. Insya Allah pada segmen yang berkelanjutan ini kita akan kupas tuntas seputar masalah sunnah dan bid'ah serta syubhat-syubhat yang beredar yang terkait tentang permasalahan ini. Dan ini adalah episode yang bagi yang baru bergabung, silahkan tonton episode yang pertama. Link ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Wahabi ini sering mengatakan kembali kepada hadis, tapi ini juga propaganda. Mengapa propaganda? Karena yang dimaksud kembali kepada hadis versi Wahabi bukan kembali kepada kitab-kitab hadis seperti yang difahami oleh para ulama ahli hadis. Tapi bagaimana maksud kembali kepada hadis versi Wahabi, yaitu kembali kepada satu hadis saja. Hadisnya cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis yang mencela perbuatan bid'ah. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin menanggapi statement yang disampaikan oleh Pak Idrus Ramli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayahnya kepada beliau. Dan saya mengajak kepada seluruh sahabat sunnah, mari kita doakan Pak Idrus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada beliau, dan juga kepada seluruh dai-dai yang mengajak kepada kebid'ahan. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada mereka semua. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Abu Sufyan saja yang awalnya sangat membenci Rasulullah, pada akhirnya luluh dan menjadi salah satu orang yang terdepan di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid, ya Umar bin Khattab, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ini menunjukkan apa yang namanya kebenaran itu akan terus bersinar walaupun mereka berupaya untuk memadamkannya. Karena kebenaran itu jangankan kita kaji secara mendalam, dari luarnya saja sudah bisa dibedakan mana kebenaran, mana kebatilan. Ya ibarat hitam dan putih, sangat jelas. Ya jelas perbedaannya. Dari ucapannya, dari tingkah lakunya, sudah nampak perbedaannya. Kalau orang itu di atas kebatilan, dia akan berusaha meruntuhkan kebenaran dengan segala cara, tidak peduli, walaupun cara-cara yang kotor. Hingga isinya cacian, hinaan, tuduhan, dan bahkan terkadang menyentuh hal-hal kepribadian. Dan bahkan yang lebih parahnya, ya sampai kekerasan, ya mengusir kajian dari masjid, yaitu seperti itulah. Ya sedangkan orang-orang yang di atas kebenaran, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, walaupun dia membantah kebatilan, dia akan memilih jalan ilmiah. Dan mereka akan sangat berusaha menjauhi hal-hal yang kotor, berupa tuduhan, cacian, kata-kata kotor, dan yang sebagainya. Walaupun terkadang terlihat keras, namun itu sebenarnya bukan keras, namun ketegasan untuk mengatakan yang hak adalah yang hak dan yang batil adalah batil. Namun mereka akan tetap menjaga keilmiahan dan akhlak. Jadi sekedar dilihat begitu saja sudah bisa kita bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Apalagi kalau kita bahas secara ilmiah dan mendetail. Namun terkadang yang membuat orang itu susah untuk menerima kebenaran adalah kesombongan dan mengikuti hawa nafsu dan juga fanatik. Ini yang menghalangi orang walaupun sudah jelas kebenaran itu susah menerimanya. 3 hal ini. Jadi dari sini kita akan buktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Idrus itu adalah dusta dan tuduhan yang tidak berasas. Karena kemarin saja kita sudah bahas 6 hadis di mana Rasulullah dengan sangat tegas mencela perbuatan bid'ah. Kok bisa-bisanya dia bilang hanya 1 hadis? Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita bahas 3 hadis lagi. Ya jadi 9. Ya, dan masih banyak sebenarnya, namun ya cukupkan sampai sini sajalah. Ya setidaknya biar tahulah Pak Idrus bahwa hadis yang melarang bid'ah itu bukan hanya 1. Walaupun sebenarnya beliau sudah tahu. Ya pura-pura aja beliau tuh nggak tahu ya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-7 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud, la yurfa'anna rijalun minkum, thumma la yukhtalajunna duni, fa aqulu ya rabbi ashabi, fa yuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak."
Aku menunggu kalian di haud, di Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. La yurfa'anna rijalun minkum, dan sungguh akan dihalangi sekelompok dari kalangan kalian. Tsumma la yuhtalajunna duni, kemudian akan dijauhkan dariku, tidak diizinkan untuk masuk ke telaga. Fa'akul, aku berkata, ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, itu adalah teman-temanku. Ashab di sini bukan sahabat tapi umatnya. Ini berdasarkan riwayat yang lain dari riwayatnya Imam Muslim, di situ disebutkan umatnya. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Maka dikatakan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah mengetahui apa yang telah mereka adakan setelah sepeninggalanmu. Maka sungguh ini adalah ancaman yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang mengada-adakan ajaran Rasulullah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan terancam dengan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di situ para sahabat bertanya, "Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Bagaimana engkau bisa mengetahui umatmu yang belum pernah engkau lihat sebelumnya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Ara'aita law adna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah." Bagaimana pendapat kamu, pendapat kalian, apabila seorang memiliki kuda yang ghurrun muhajjalah. Ghurrun muhajjalah itu badannya hitam namun kaki dan kepalanya warna putih. Baina dhahrai khailin duhmin buhmin, di antara kuda-kuda yang hitam legam, hitam polos. Ala ya'rifu khailahu, apakah dia bisa membedakan mana kuda miliknya? Qalu bala, tentu, kata mereka. Ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Maka sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan datang dalam keadaan ghurran muhajjalin. Mereka itu anggota tubuhnya itu bercahaya minal wudu, diakibatkan wudu, bekas wudu. Jadi anggota wudunya itu bercahaya. Itulah yang membedakan mana umatnya Nabi Muhammad dengan yang selain mereka. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ala yudha dan narijalun an haudi, sungguh akan dihalangi sekelompok manusia dari telagaku, kama yudadu al-ba'ir ad-dal, sebagaimana unta yang sesat itu dihalangi. Unadihim, aku memanggil mereka, ala halumma, ayo kemari kemari, fayuqal, kemudian dikatakan, innahum qad baddalu ba'dak, sesungguhnya mereka telah mengganti-ganti syariatmu setelah sepeninggalanmu. Fa'akul, kemudian aku berkata, syuhkan, syuhkan, jauhlah sana, jauhlah sana. Dalam ayat lain disebutkan syuhkan, syuhkan liman ghayyara ba'di, menjauhlah, menjauhlah bagi orang-orang yang merubah-rubah syariatku setelah sepeninggalanku. Di sini jelas ancaman yang sangat nyata bagi orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, merubah-rubah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-8 yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayali amrakum min ba'di rijalun yutfi'una as-sunnata wa yuhditsuna bid'atan wa yu'akhkharuna as-salata an mawaqitiha. Sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk perkara yang akan terjadi setelah sepeninggalanku adalah munculnya rijalun, sekelompok manusia, yutfi'una sunnata, yang mereka itu mematikan sunnah, wa yuhditsuna bid'atan, menghidupkan kebid'ahan, wa yuakharuna shalah, mereka mengakhirkan salat dari waktu-waktunya. Ya, ini adalah penggambaran Rasulullah SAW dalam bentuk celaan, di mana Rasulullah mencela orang-orang yang mematikan sunnah akan muncul. Dan otomatis ketika sunnah dimatikan, muncullah kebid'ahan. Dan sebaliknya, ketika kebid'ahan yang dihidupkan, maka sunnah yang akan mati. Ini sesuatu yang bertentangan dan tidak akan mungkin bisa bersatu. Makanya nggak ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu semua dolalah. Karena dengan munculnya bid'ah, akan mati yang namanya sunnah. Selanjutnya, hadis yang ke-9 yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari sahabat Amr bin Auf radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnatan min sunnati fa amila biha an-nas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a wa man ibtada'a bid'atan
fa'umila biha kana alaihi auzaru man amila biha la yanqusu min auzari man amila biha syai'a. Siapa saja yang menghidupkan sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. La yanqusu min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun. Sebaliknya, wa man ibtada'a bid'atan, siapa yang mengamalkan suatu bid'ah, fa'umila biha, kemudian diamalkan bid'ah tersebut oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengamalkannya sedikit pun. Waliyadzubillah. Ya, ini menjadi dosa jariah. Kalau yang pertama, orang yang menghidupkan sunnah setelah sunnah itu mati, sunnah itu ditinggalkan oleh banyak orang, kemudian dia menghidupkannya, dia menjadi pelopor menegakkan sunnah tersebut, kemudian setelah itu orang mengikutinya, maka ini akan menjadi amal jariah bagi dia, ilmu nafi'. Walaupun seandainya dia meninggal dan apa yang dia hidupkan tadi terus diamalkan oleh orang, maka dia akan dapat aliran pahala, transferan pahala terus. Ya, sebaliknya, orang yang menghidupkan bid'ah, membela bid'ah, memperjuangkan kebid'ahan, akhirnya manusia banyak yang melakukan kebid'ahan tersebut disebabkan ajakan dia, maka ini akan menjadi dosa jariah. Dia sudah meninggal pun, tapi orang-orang masih mengamalkan kebid'ahan tersebut, terus mengalir dosanya kepadanya. Waliyadzubillah. Mengerikan ini ya, kebid'ahan, apalagi bagi orang-orang yang membela bid'ah, menghidupkan bid'ah. Alhamdulillah, semoga Allah SWT menyelamatkan kita. Berapa banyak orang yang tersesat diakibatkan perbuatan dia, sebanyak itulah dosa yang akan dia tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.